Holy moly, moly, moly. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dipianti Malau dengan NIM 321333101. Kali ini kita akan membahas tentang proses vulkanisme. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu vulkanisme. Vulkanisme itu sendiri berasal dari kata vulkanus dari dewa Yunani. Vulkanisme merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Ekstrusi magma adalah keluarnya magma ke permukaan bumi melalui sebuah letusan. Secara umum, vulkanisme merupakan segala peristiwa yang saling berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui sebuah rekahan dalam kerak bumi. Magma yang dikatakan berbentuk cair dan berpijar. Magma tersebut berusaha naik ke permukaan bumi melalui diatrema yang biasa disebut dengan saluran yang menyerupai pipa. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya vulkanisme. Proses terjadinya vulkanisme itu dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau biasa kita sebut dengan kulit bumi. Penyusupan magma hanya ada di sebatasan kulit bumi pada bagian dalam yang dinamakan dengan intrusi magma. Sedangkan penyusupan magma keluar sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan ekstrusi magma. Gejala vulkanisme. Gejala vulkanisme itu sendiri dipengaruhi oleh dua, yaitu yang pertama gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme memiliki ciri-ciri seperti yang pertama yaitu sering terjadi gempa, yang kedua banyaknya sumber air yang telah mengering, yang ketiga adanya peningkatan temperatur, yang keempat hewan-hewan yang turun ke bumi. Yang kedua yaitu gejala pasca vulkanisme. Gejala pasca vulkanisme itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti yang pertama yaitu munculnya sumber air panas atau gletser, yang kedua munculnya sumber gas atau ekshalasi yang berupa belerang, dan yang ketiga yaitu munculnya sumber air yang mengandung mineral berupa belerang atau sulfur. Pengertian dari intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah menyusupnya magma dari dapur magma menuju lapisan kulit bumi atau litosfer yang berbentuk padat dan keras. Jenis-jenis dari intrusi magma yaitu yang pertama batolit. Batolit itu sendiri merupakan batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma yang diakibatkan oleh penurunan suhu yang sangat lambat. Yang kedua yaitu lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat dan menyerupai lensa cembung. Ekstrusi magma terbagi atas 4, yaitu yang pertama lava, lahar, ekflata atau piroklasika, dan ekshalasi atau gas. Klasifikasi dari penyebabnya erupsi itu yaitu erupsi magma. Erupsi magma ini dihasilkan oleh sebuah dobrakan tekanan gas yang berasal dari dapur magma. Yang kedua yaitu erupsi hidro. Erupsi hidro ini dihasilkan oleh tekanan uap yang berasal dari pemanasan air di luar magma. Yang ketiga yaitu erupsi freatik. Erupsi ini dihasilkan oleh tekanan uap dari air tanah yang mengalami pemanasan magma. Dan yang keempat yaitu erupsi phreatomagmatik. Erupsi ini yaitu gabungan dari erupsi magma dan erupsi freatik. Bentuk gunung api. Yang pertama yaitu gunung api Mar. Gunung api Mar terbentuk karena adanya erupsi dan dari eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api Mar yaitu Gunung Lamongan dan Dieng. Yang kedua yaitu gunung api Perisai. Gunung ini terbentuk karena adanya erupsi yang dikarenakan magma yang keluar sangat cair sehingga gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang sangat luas.
Contoh dari gunung ini yaitu Gunung Mauna Loa, dan Kilauea di Hawaii. Yang ketiga yaitu gunung api kerucut. Gunung api kerucut terbentuk karena adanya campuran dari eksplosif dan efusif yang mengendap semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Contoh gunung api kerucut yaitu Gunung Api Kerinci, Pangrore, Semeru, dan Merbabu. Manfaat gunung api yaitu tergolong ke dalam daerah penangkapan hujan, mampu memperluas daerah pertanian akibat dari semburan dari abu vulkanik, dapat menyuburkan tanah yang diakibatkan oleh abu vulkanis yang telah mengalami pelapukan yang mengandung garam-garam dan mineral, sebuah batuan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang selanjutnya itu mampu memperbanyak jenis tanaman perkebunan yang memiliki zona tumbuhan yang bermacam-macam. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan letak mineral dan permukaan tanah yang semakin tinggi dan dekat sehingga dijadikan sebagai lahan untuk pertanian. Selanjutnya yaitu kerugian daripada gunung api. Kerugian dari gunung api ini yaitu dapat merusak lahan pertanian, mengeluarkan gas beracun yang mengakibatkan kematian, hujan abu yang dapat merusak apa saja yang telah dilaluinya, dan awan panas yang dapat merusak kehidupan. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could